nih masalah tragedi yang saudara-saudara kita di Pulau Rempang, Kota Batam, yang kemarin berjibaku lah mempertahankan wilayahnya sampai banyak anak-anak, ibu-ibu, bahkan warga jadi korban, dan ada juga yang ditangkap. Ada sekitar 8 atau 11 orang yang ditangkap atas apalagi ini pembelaan terhadap kampung mereka, di mana kampung mereka itu dihuni sejak tahun 1834 Masehi. Jadi sebelum Indonesia merdeka. Bahkan ya kan, itu aduh, ini kok tiba-tiba mereka lantas harus digusur dari tanah nenek moyang mereka. Nah, dengan cara-cara menurut saya sangat tidak beradab. Dan lucunya lagi, wali kota Batam mendukung, datanglah Pak Bahlil di sana, Menteri Investasi, kasih memberikan pembenaran-pembenaran, dan berikut juga pihak aparat, bahkan Mahfud MD. Ah, ini disayangkan Mahfud MD, katanya bukan penggusuran, tapi pengosongan lahan. Itu mengingatkan saya terkait masalah pernyataan ini bukan mudik, tapi pulang kampung. Aduh, ini bagaimana ini? Kok jadi gara-gara semua melakukan cocokologi terhadap kebijakan-kebijakan rezim ini. Nah, Bung Rudi, gimana itu Bung Rudi? Ini kasihan ini. Ini tragedi pelanggaran HAM ini menurut saya. Menurut Bung Rudi seperti apa, Bung? Ya, silakan. Saya kira begini, saya jelas mengecam tindakan brutalitas dan represi, kekerasan yang dilancarkan oleh TNI dan juga kepolisian. Ya, ini sangat miris, Pak. Harusnya tentara itu nggak usah ngurusin yang begitu, Pak. Tentara itu tugasnya adalah mengamankan kedaulatan negara, kedaulatan menjaga wilayah, kedaulatan negara, kedaulatan bangsa. Ya, tidak usah ikut-ikutan konflik rakyat. Dan juga nggak pantas ikut-ikutan seperti itu kalau menurut saya, gitu ya. Termasuk pihak kepolisian sangat disayangkan, ya, melakukan tindakan kekerasan. Jadi akhirnya nampak sekali bagaimana aparat keamanan, baik ini tentara dan juga polisi, itu betul-betul menjadi alat, ya, alat kekerasannya para pemodal, ya, para kapitalis, ya, para tuan tanah, ya, untuk mengusir rakyatnya, gitu. Padahal kalau kita tahu bahwa kita sejarah itu mengatakan bahwa rakyat Rempang, Riau Kepulauan itu kan sudah ada sejak 1834 tahun yang lalu. Nenek moyang mereka udah hidup di sana. Kenapa sekarang hanya demi investasi mereka sudah hidup tenang, aman, nyaman, harus diusir? Dan saya baca akan dipindahkan mereka itu kepada rumah susun. Ini nggak jadi pelajaran setiap ada masalah-masalah itu menurut saya. Karena gini, Pak, mereka kehidupannya itu di ladang, di laut, di situ. Di laut. Nah, kalau di rumah susun mereka gimana? Ini nggak sangat logis. Artinya jelas bahwa kebijakan investasi itu bukan untuk kepentingan rakyat. Katanya investasi itu adalah untuk mensejahterakan, memakmurkan rakyat. Tapi sekarang rakyatnya itu nggak setuju. Ya, dengan investasi itu karena mereka tahu ini akan merusak kehidupan mereka, bukan justru memakmurkan kehidupan mereka. Kenapa dipaksakan? Artinya secara jelas bahwa investasi yang dilakukan itu, pembangunan yang dilakukan itu adalah bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan mereka sendiri, kelompok mereka sendiri, dalam rangka mendapatkan pundi-pundi rupiah, pundi-pundi dolar, ya, memperkaya mereka sendiri, dan akan merusak sumber daya alam kita, akan merusak tanah mereka. Ini mereka diusir dari tanahnya sendiri, Pak. Menurut saya ini sangat biadab kalau menurut saya, gitu ya. Ini tidak berperi kemanusiaan. Ya, tindakan-tindakan. Kenapa harus mementingkan investasi? Ya, pentingan tuh rakyatnya itu loh. Emang investasi itu untuk siapa gitu loh? Orang rakyatnya aja nggak setuju, rakyatnya sudah menolak kok, dipaksakan. Betul. Ya, itu jelas-jelas gitu ya. Saya kira itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 mau berdalih dengan apapun. Menurut saya gitu ya. Nggak ada Pancasila mengatakan harus seperti itu gitu loh. Ya, jadi Bapak Presiden juga menurut saya nih, Pak Jokowi ini harus tegas. Ngomongnya katanya A, tapi praktek di lapangannya B gitu. Gimana? Itu kan pembangkang berarti. Melawan presiden kalau begitu, Pak. Ya, harusnya disikat orang-orang itu, bukan dilindungi itu. Ya. Sangat miris kalau menurut saya gitu ya. Ini bagaimana
polisi, tentara begitu tega menghajar rakyat, bahkan mau bunuh rakyatnya, ditembaki dan lain sebagainya. Iya. Ini yang kejam lagi tuh, anak-anak sekolah jadi korbannya, Pak. Iya, anak-anak kecil benar, Anak sampai kecil gitu loh. iya tidak bisa bernapas gitu loh. Orang-orang yang tidak ada, Masya Allah. Maka itu saya kira mengecam Iya. tindakan Serikat Buruh, dan jelas saya katakan saya kira dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia, bahkan saya yakin Aliansi Aksi Serikat Buruh adalah mendukung penuh perjuangan rakyat kampung Rempang Melayu, Riau Kepulauan ya, untuk berjuang mempertahankan tanahnya. Ini jelas adalah perampasan tanah yang akan memiskinkan mereka, akan menghancurkan kehidupan dan mereka, mengusir mereka dari tanah leluhurnya mereka, tanah kelahiran dan leluhurnya mereka. Ini akan memiskinkan mereka, bahkan akan mengancam kehidupan bagi anak cucu mereka di masa yang akan datang, Pak. Kalau di tempat di rumah susun, memang burung ditaruh di rumah susun. Mereka kagak biasa hidup begitu, Pak. Jangan dipaksakan dengan cara-cara yang akan melawan kehidupan mereka, kebiasaan mereka. Nah, itu menurut saya yang harus diperhatikan betul, gitu ya. Karena setahu saya itu budaya Melayu itu rumah tapak. Mereka punya rumah seperti model rumah panggung, punya halaman, lantas kemudian mereka bercocok tanam, bagian kepulauan situ ya pastinya memanfaatkan hasil laut, menangkap ikan dan sebagainya. Hidup mereka tuh sederhana, Pak. Hidup mereka tuh sederhana, ya kan, tidak serakah, mereka tidak pernah mengambil hak orang lain. Orang Melayu tuh santun, baik-baik. Tapi janganlah diganggu macam begini oleh kebijakan rejim dan dipaksakan. Mereka akan marah, Pak. Bukan tidak mungkin tadi itu akan memecah disintegrasi bangsa, Pak, di sini, Pak. Nah ini bisa jadinya begini, Pak. Kata orang-orang Melayu di sana, ngapain gue gabung kepada Republik, gue diusir di tanah mereka sendiri, tanah gue sejak bahkan Republik ini belum hadir. Kakek moyang gue udah duduk di sana. Giliran gabung dengan pemerintah RI, pemerintah pusat enak aja. Mempatok-patok, mencaplok, bagi-bagi kasih investor, gitu kan? Itu yang disebut dengan memecah bangsa. Bukan seperti pernyataannya Rocky Gerung tadi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Di situ jangan dibalik-balik, Pak. Ya kan? Ya. Belum lagi merusak lingkungan, gitu kan? Jelas itu akan merusak lingkungan. Iya pasti, dan katanya janji akan membuka 36.000 lapangan kerja. Saya tidak kurang percaya itu butuhnya Morowali lapangan kerja dari buat TKA asing, enggak? Dari Cina, Pak, lagi aduh ini. Itulah kesalahan daripada negara kita. Benar-benar ini sih kita. Lapangan kerja itu selalu dipikir akan dibuka dengan investasi asing. Itu kesalahan besar kalau menurut saya, Pak. Nah, rakyat Melayu ini sudah bekerja, Pak. Sudah bisa hidup dari hasil laut, dari ladangnya. Apalagi gitu. Di situ. Jadi justru dengan investasi, dengan menghilangkan eko itu adalah merusak kehidupan mereka. Bahkan itu kecenderungannya dengan pembangunan Eco City itu yang akan dibangun di sana itu justru akan merusak lingkungan. Dan parahnya, Bung, menghilangkan sejarah nenek moyang mereka 16 kota tua itu kan sejarah. Ingin menghilangkan sejarah kepada keturunan-keturunan yang akan datang. Bayangkan kalau destinasi sejarah 16 kota tua yang ada di satu dihilangkan, digusur, diratakan, dibangun pabrik di atas, hilang itu situs-situs sejarah anak Melayu di sana. Ya kan? Itu yang bikin marah mereka. Dan ini pasti akan bikin bodoh generasi yang akan datang orang-orang Melayu di sana karena dihilangkan dari sejarah nenek moyang mereka. Orang yang kehilangan sejarah, orang tidak mengetahui ada orang-orang yang kehilangan jati diri. Kalau generasi ke depan sudah kehilangan jati dirinya, jangan harap mereka akan memiliki jiwa nasionalisme sejati, membela NKRI, ya kan, penjaga konstitusi, nggak mungkin. Ya makanya, Pak, ini parah ini. Cara-cara ini kan memang terjadi hampir di beberapa tempat, jadi bukan hanya di Riau Kepulauan. Jadi kalau menurut saya ya sekarang waktunya lah warga atau rakyat Melayu bersatu. Rakyat betul-betul bersatu. Rakyat Melayu, rakyat Minang, rakyat Makassar, rakyat Sunda, rakyat Jawa bersatulah. Papua, manapun, Aceh, ya, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, semua rakyatnya perlu bersatu lah. Karena apa? Yang dilakukan terjadi praktek masif perampasan tanah itu terjadi di mana-mana, di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua apalagi juga semakin masif.
yang bisa membentuk itu hanyalah gerakan rakyat, hanyalah persatuan rakyat. Hanya gerakan Dan rakyat. ini Pak, ini sekarang itu proses perampasan tanah, pengalihan fungsi tanah itu semakin dipermudah dengan disahkannya Omnibus Law Pak. Difasilitasi penuh melalui Omnibus Law Cipta Kerja itu Pak. Nah, ini sangat betul-betul diberikan kemudahan ya. Diberikan kemudahan, memang dilegalisasi oleh Omnibus Law gitu ya. Omnibus Law itu. Jadi yang dulunya sudah begitu buruk tentang tata kelola lahan ini, sekarang dengan Omnibus Law semakin diperburuk. Ya. Yang sekarang dihilangkan bagaimana peranan rakyat di dalam proses memiliki lahan itu. Semuanya demi proyek strategis nasional. Nah, yang nyata-nyata itu yang 3,3 juta hektar kemarin tuh. Itu kan fakta. Itu fakta itu. Dari yang Luhut ditemukan 3,3 juta hektar yang dikelola tanpa izin oleh para korporasi itu puluhan tahun. Nah, tiba-tiba mau diputihkan. Sudah diputihkan. Dan mungkin sekarang udah ada pemutihannya. Karena itu di mana? Karena itu sudah ada di dalam klausul tentang Omnibus Law. Ya, itu menurut saya itu satu. Masa undang-undang melegalisasi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, tapi rakyat yang ingin memiliki hanya sepetak dua petak tanah itu dipersulit, bahkan digusur dan diintimidasi. Aduh, luar biasa negara. Luar biasa, sangat bertentangan. Jadi tidak berlogika gitu lah. Betul, sangat tidak berlogika. Jadi di manalah kedaulatan rakyat itu? Rakyat itu menjadi budak betul di negerinya sendiri. Bahkan seolah-olah menjadi musuhnya negara gitu. Setiap rakyat yang ingin mempertahankan haknya demi kehidupan anak cucunya masa depan itu dianggap bahwa dia adalah melawan negara. Waduh, bahaya sekali gitu. Jadi ini negara ini berpijak dari mana? Padahal dasar bernegara kita itu adalah jelas-jelas Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ada nggak yang menempatkan rakyat itu menjadi budak, menjadi keset di negerinya sendiri? Nggak ada dari hukumnya. Rakyat itu harusnya menjadi tuan di negerinya sendiri. Yang harus dimakmurkan, harus berdaulat ya. Bahkan harus dijaga dari ancaman luar. Apapun itu, dari perampokan sumber daya alam. Sekarang malah penguasa-penguasa itu menjadi gigitan tangan, merampok sumber daya alam, menindas dan menghisap rakyat. Ini yang sangat luar biasa menurut saya. Memang disinilah perlu kebangkitan. Maka saya jelas-jelas katakan, saya mendukung masyarakat kampung Melayu atau Pulau Rempang dan beberapa pulau yang lain yang secara teguh menolak tanahnya untuk dirampas. Melakukan perlawanan. Saya kira jangan takut terus melakukan perlawanan, karena itu adalah kebenaran. Melawan hak jangan atas nama investasi negara semena-mena. Rakyat yang harusnya didengarkan, bukan investasi yang didengarkan. Ya, rakyat yakin warga Melayu di sana tidak butuh investasi. Yang mereka butuhkan adalah kenyamanan, kedamaian, jaminan kepastian hidup mereka secara pasti. Ya, harga-harga murah, mereka berjadi nelayan dengan solar yang mudah, ya, jualan tangkap yang baik itu, dan lingkungan mereka yang bersih, yang sehat. Ini tidak membutuhkan investasi, Pak. Mereka itu, saya yakin, saya bisa tanya. Maka untuk itu, kawan-kawan pemuda di sana, ibu-ibu, perempuan, anak-anak, bapak-bapak, perkuat persatuan, terus gelorkan perlawanan. Rakyat Indonesia dimanapun pasti mendukung perjuangan bapak-bapak, terutama kami di dalam Aliansi Aksi Cipta Buruh, saya di Gabungan Serikat Berusaha mendukung penuh perjuangan rakyat Rempang, Melayu, Riau Kepulauan untuk tetap bertahan di tanah mereka sendiri. Dan saya kira ini Presiden harus segera bertindak. Janganlah membunuhi rakyatnya, janganlah menyiksa rakyatnya, janganlah semena-mena menembakkan gas air mata atas nama investasi. Ya, yang paripurna itu siapa sesungguhnya? Apakah investasi? Apakah rakyat? Ya, itu pertanyaan kita. Sesungguhnya mereka ketika dulu ingin menjadi penguasa, ingin menjadi presiden, menyembah-nyembah kepada rakyat minta suara. Sekarang sudah menjadi kekuasaan, bahkan rakyat yang ditindas, ya, dihancurkan kehidupannya, ya, martabatnya direndahkan dengan seperti itu. Saya kira ini adalah sangat miris sekali, gitu, ya. Nah, tadi ini adalah soal masalah kebijakan yang jelas-jelas dilegalkan. Maka tepatlah kita terus berjuang untuk mencabut Omnibus Law. Kawan-kawan buruh, jangan pernah surut selangkah pun untuk kita beralih dari tuntutan kita. Tetap konsisten berjuang untuk Omnibus Law itu dicabut, karena banyak korbannya. Salah satunya adalah masyarakat Melayu, kampung Pulau Rempang, Kota Batam, Riau Kepulauan. Nah, ini kan padahal kan jelas sekali bahwa amanah konstitusi kita itu pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini malah dibagi-bagi ke investor. Alasan investasi 381 triliun dengan menghilangkan hak-hak warga. Tentu saja ini menjadi potret dan bagi seluruh Indonesia dimanapun berada, baik yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Madura, Pulau Jawa, dan timur di sana. Ini hanya masalah waktu saja. Pulau-pulau mana saja nanti yang kira-kira bisa menjadi destinasi sebagai tempat wisata premium. Ini itu jangan salah. Kalau hari ini Anda tidak bersatu bersama dengan kaum buruh melakukan perlawanan, menolak undang-undang Omnibus Law yang dibuat secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul itu oleh bajingan-bajingan tolol yang ada di Senayan dan di Istana, maka kalian akan mengalami hal yang sama. Ya kan, di Kalimantan kita lihat betapa penggusuran, pencurian, pengrusakan hutan, ya kan. Belum lagi di Sulawesi, ya kan, tanah-tanah di Jawa ini tanahnya banyak, ya kan, dibikin jalan tol belum dibayar. Nah tiap hari mereka demo di jalan tol, tapi sampai hari ini kan tidak ada apalagi ini penyelesaian dari pemerintah. Malah yang terjadi malah pembiaran, pemirsa. Jadi jujur saja saya mewanti-wanti kepada seluruh Indonesia, sudah kita tidak usah mandang suku, mandang agama, mandang ras atau golongan manapun. Hari ini yang namanya rakyat sudah tertindas. Kalaupun ada yang belum merasa tertindas, Anda belum waktunya aja dapat. Ya kan? Belum dapat apesnya aja loh. Ini kebijakan Omnibus Law ini dahsyat sekali. Daya rusaknya luar biasa, ya kan? Karena semua dilegitimasi, investor bawa uang semua jadi dimudahkan. Bahkan, nah ini yang kita sayangkan nih, Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti kepada seluruh jajaran Polda dan Polres, bila tidak mampu mengamankan investasi, dicopot, diganti. Ini bahaya, ini jadi jelas. Pemerintah istana menggunakan kaki tangan Polri, TNI untuk mengamankan itu semua. Jadi rakyat, siapapun yang melakukan protes perlawanan di kampung-kampung, di daerah-daerah, ya kan, akan berhadapan dengan aparat. Ini benar-benar pemimpin kita ini pemimpin keparat bener, asli, luar biasa zolimnya kepada rakyat, ya kan. Dan tentu saja saya mengingatkan lagi bahwa saya selaku Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, atas nama keluarga besar PPMI, juga atas nama keluarga besar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, mendukung penuh perjuangan masyarakat Melayu Pulau Rempang, Kota Batam, Riau Kepulauan untuk mempertahankan tanah nenek moyang mereka. Bertahan. Saya harap Anda bisa bertahan semaksimal mungkin. Jangan sampai investor-investor itu seenak perutnya menguasai tanah nenek moyang kalian. Itu warisan nenek moyang. Kalau sampai kalian dikalahkan oleh negara hari ini, maka saya yakin nenek moyang orang-orang Melayu itu akan menangisi kalian semua, bahwa kalian adalah generasi-generasi penerus yang tidak bisa mempertahankan harta, tahta, dan wilayah orang-orang Melayu. Ya kan, kami dari Jakarta ini mensupport Anda, mendukung Anda. Ya kan, kami ini dari buruh, tidak punya tanah di Melayu. Ya kan, cuma karena kita sebangsa setanah air, senasib sepenanggungan, sama-sama rakyat tertindas, maka kami melakukan solidaritas. Di media sosial ini, semoga seluruh rakyat Melayu yang menonton tayangan ini ingatlah, jaga baik-baik tanah nenek moyang kalian. Itulah harta terbesar dari nenek moyang kalian yang mewariskan untuk kalian jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan menjadi rakyat penakut. Tidak bisa lebih bagus. Sekali layar terkembang, pantang bidut suruh ke pantai. Sekali orang Melayu maju, itu pantang mundur. Artinya gini, gitu kita juga menyerukan kepada seluruh organisasi rakyat dimanapun, ya, organisasi-organisasi rakyat dimanapun, ya, baik organisasi buruh, petani, nelayan, mahasiswa, ya kan, perempuan, dimanapun di seluruh Indonesia ini, untuk memberikan
solidaritas dan dukungan perjuangan Ya. kepada rakyat Pulau Rempang, Melayu, Batam, Riau Kepulauan ya, yang memang mereka sekarang sedang dianiaya, saya kira sedang diusir dari tanahnya sendiri gitu ya. Ini adalah bagian daripada praktek tadi saya bilang negara memfasilitasi para tuan tanah, para kapitalis birokrat dan kapitalis monopoli internasional untuk menguasai sumber-sumber daya alam strategis di negara kita gitulah, dan mengusir rakyat ya secara terang benderang gitu. Nah ini kan pertanyaan besar bagi kita sesungguhnya, ini negara ini hadir untuk siapa? Rejim yang berkuasa sekarang, pemerintah itu hadir untuk siapa? Melayani siapa gitu? Saya kira rakyat Kepulauan Rempang dan beberapa pulau-pulau di Riau Kepulauan ini kan rakyat Indonesia juga yang harusnya diprioritaskan, bukan investasinya. Kalau rakyatnya menolak, ya kenapa investasinya harus terus dipaksakan? Gitu loh. Rakyatnya yang dilindungi lah gitu. Rakyatnya yang diutamakan, bukan investasinya. Itu kalau menurut saya ya. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada berbagai macam organisasi termasuk para aktivis pro demokrasi, Tokoh Melayu, ya tokoh-tokoh Melayu dimanapun, ayo bersuara ya, ayo bersatu untuk menentang tentang kebijakan yang zolim yang dilakukan oleh rejim berkuasa saat ini di bawah kepemimpinan yang mulia, yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ya, itu yang harus diingat, dicatat oleh semua aktivis, oleh para tokoh Melayu untuk sama-sama bersatu. Bahkan bukan hanya tokoh Melayu, tapi seluruh tokoh masyarakat, seluruh rakyat dimanapun untuk kita bersatu menentang kebijakan yang zolim dan semena-mena ini yang menganiaya, mengusir rakyat dari tanahnya sendiri. Karena sekarang yang terjadi muncul adalah di tanah Riau Kepulauan, bukan berarti besok akan terjadi di tempat-tempat lain. Ya, dimanapun yang diinginkan oleh negara, diinginkan oleh investasi yang akan dilegalisasi oleh negara, maka akan terjadi hal yang sama. Menurut saya segeralah hentikan, Bapak Presiden yang terhormat, nggak usah terlalu ngotot untuk melakukan investasi. Membangun negeri ini bisa dengan cara lain, tidak perlu mengedepankan investasi dengan kekuatan kita sendiri. Ya itulah seperti yang disyaratkan oleh Bung Karno dengan trisaktinya itu. Coba dipelajari lagi dan bagaimana betul-betul diimplementasi. Jangan cuma mengklaim aja. Kira jelas ya. Jadi dari penyampaian yang ditambahkan oleh Bu Sunarti juga artinya gini, bahwa masalah yang terjadi sekarang itu salah satunya ini adalah korban nyata dari praktek Omnibus Law. Ya. Yang kerok masalah Omnibus Law. Ya, Omnibus Law itu kita mengatakan bahwa ini adalah kebijakan bajingan tolol ini. Ya, benar. Ya, Omnibus Law ini maka harus dicabut. Nggak ada tawar-menawar bagi kita. Untuk itu, saya kira Mahkamah Konstitusi juga harus menyatakan inkonstitusional nih ini. Bukan hanya kayak kemarin, inkonstitusional bersyarat, jangan bersayap, jangan bikin bingung, harus tegas. Ya, jadi nyatakanlah bahwa ini adalah inkonstitusional. Ya, yang bertentangan dan melawan tentang Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, sekali lagi untuk Rocky Gerung nih, tanggal 13 saya nyatakan kita kaum buruh akan datang rame-rame nanti, akan berikan support. Untuk itu saya ngajak kepada kaum buruh dimanapun berada, terutama anggota GSB dan juga yang serikat pekerja, serikat buruh yang tergabung di dalam aliansi Sejahtera. Mari kita sama-sama pada tanggal 13 September nanti kita memberikan support, dukungan kepada Bung Rocky Gerung ya, yang akan diperiksa kembali di Mabes Polri. Ya, saya kira untuk menghentikan tindakan persekusi dan teror ya dari pihak-pihak tertentu kayak gitu ya. Karena itu gak baik buat demokrasi dan bangsa kita. Malu kita dilihat negara-negara lain gitu kan. Itu masih ada tindakan-tindakan macam begitu. Nah, yang untuk masyarakat Rempang Kepulauan Riau, saya kira sekali lagi Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, tetap semangat, jangan pernah menyerah, yakinlah bahwa banyak rakyat mendukung perjuangan Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak muda di sana yang berjuang, dan terutama adalah anak-anak muda lah yang harus di sana, harus bersatu menjadi lebih kuat, dan pasti kami juga mendukung, mensupport secara moral, mengecam tindakan kekerasan, gitu ya, karena itu adalah hak. Yakinlah bahwa apa yang diperjuangkan Bapak Ibu seperti yang selama ini disampaikan itu adalah menyangkut nasib, harkat dan martabat Bapak Ibu sebagai warga Melayu, warga yang sudah meninggali tanah leluhurnya sejak 1834 mereka sudah ada di sana, dan sekarang tiba-tiba dengan atas nama investasi mereka harus diusir dari tanah leluhurnya mereka. Keluar. Itu adalah satu kebiadaban menurut saya, satu tindakan yang tidak menghormati, tidak menghargai kebudayaan, tidak menjunjung tinggi tentang apa daripada para leluhurnya. Pasti banyak
rakyat Melayu di sana yang juga ambil bagian nenek moyang mereka adalah untuk memerdekakan, untuk berjuang mengusir Belanda dari tanah mereka sehingga negeri ini merdeka. Kok sekarang anak cucunya begitu saja dijajah dengan cara yang baru, dengan model penjajahan baru, dengan atas nama investasi mereka harus diusir ya dari tanah mereka sendiri. Mereka selama ini sudah hidup tenang, mereka sudah hidup bahagia, mereka sudah hidup dengan cara mereka sendiri tidak merugikan negara bangsa ini. Tapi kenapa demi investasi ya, demi melayani kepentingan Cina, ya demi melayani kepentingan para kapitalis birokrat tuan tanah, rakyat yang harus jadi korban. Menurut saya salah satu tindakan yang keliru menurut saya, dan itu harus segera dihentikan. Pihak kepolisian, TNI gak usah, ya. TNI dan Polri itu adalah harusnya bersatu bersama rakyat, berada di pihak rakyat, bukan menjaga investasi, bukan menjadi kaki tangan, backing daripada kapitalis dan tuan tanah yang jelas-jelas bukan menjadi satpam oligarki, ya. Ya, menjadi alat kekuasaan. Saya kira itu adalah sangat tidak bagus dan itu mencederai rakyat, ya, mengangkangi konstitusi, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.